Putrawaya kan ingin menggali siapa sebenarnya beliau dan kenapa kok ini dinamakan Gunung Arjuna. Dua Mas makam kan. Yang dua itu kan yang kecil itu kan muncul dengan sendirinya. Oh, gimana jadi, Pak? Setiap warga di sini kalau mau menikah itu kan pasti nyekar ke sini. Nah, itu. Semuanya kemanten berdua pasti soan silaturahmi ke sini. Itu setelah nikah. Pas waktu nikah, jadi setelah ijab kabul mau duduk di pelaminan harus pakaian kemanten itu ke sini semuanya. Semuanya warga Kembangan sehingga kalau menikah kalau nggak melakukan hukum adat semacam itu, nggak tahu pasti terjadi hal yang di luar nalar. Nah, contohnya itu contohnya apa? Mungkin orang-orang sekarang opose gitu, tapi ditunjukkan oleh Allah dengan kelebihan ya alam semacam itu. Iya, untung arah sih nggak bahaya, tapi bahaya itu kan kobong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput. Alhamdulillah. Iki seruputers si adem. Jadi ini memang posisinya kita lagi di puncak. Yang kapan hari kita sambang ngopi di situs makam Mbah Condro Tipo. Di segmen kali ini Cak Mus yang kemarin janji akan ngobrol dengan sang juru kunci, akan membedah lebih dalam tentang sejarah siapakah beliau, dan sebenarnya ada sejarah kan banyak simpang siur versinya karena sejarah. Nah kemarin Cak Mus hanya sekelumit menjelaskan tentang Mbah Condro Tipo itu tersebut, dan Cak Mus menjanjikan next kita akan ngopi budaya, kita ngobrol santai dan akan lebih dalam dengan beliau sebagai sang juru kunci. Dan alhamdulillah malam ini yang syahdu ini lokasinya Seruputes langsung nih, kita di depan makamnya beliau dengan suasana yang nek jeri mawat kalau aja nuwune adem iki gak jaketan ya wajar. Oke, ngoten aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Sis ini juru kuncinya Mbah Condro Tipo. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Ini kapan hari Cak Mus sudah izin panjenengan Pak untuk mengambil gambar, mereview tempat Mbah Condro Tipo. Nah, ini Cak Mus mau ngobrol karena di beberapa sumber ataupun yang kami dapatkan itu banyak sih Pak sejarah. Lah, ini Cak Mus mau ngobrol atau mau bertanya dengan secara santai tentang Mbah Condro Tipo dan Nyai Condro Tipo itu sendiri versinya jenengan. Lah, sebelumnya saya mau tanya, Pak Sis ini sudah berapa lama jadi juru kunci di sini, Pak? Monggo, Pak. Kalau ngomong berapa lama sebagai juru kunci kurang lebih saat ini sudah hampir 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Sebagai bukan juru kunci lah istilahnya. Di sini itu sebagai pengurus makam. Pengurus makam. Jadi saya ketua pengurus makam ini kurang lebih hampir 15 tahunan. 15 sampai 16 tahun. Itu Pak Sis itu dengan beberapa orang, Pak. Pengurusnya itu berapa orang, Pak? Kalau di dulu makam ini kan berbentuk congkok biasa. Iya. Kemudian kita berlima ingin membangun tempat ini supaya bisa diziarahi. Alhamdulillah jadilah yang seperti tempat saat ini, asli murni dari Rekodoyo kami berlima. Gitu. Yang pertama Pak Haji Punali Handoko, Cak Ipin, almarhum Cak Kanan, almarhum Cak Suparli, dan saya sendiri.
Jadi awalnya itu bangunan ini bukan seperti ini, Pak? Bukan seperti ini. 16 tahun yang lalu itu cuma cungkup aja. Cukup kecil dan cukup hanya untuk 1-2 orang aja kalau mau ngaji di dalam itu. Oh, terus jenengan berlima musyawarah atau gimana? Musyawarah, kumpul-kumpul sama-sama seneng uri-uri sejarah. Kebetulan Pak Haji Bonali itu saat itu juga menjadi kepala desa. Akhirnya kita rembuh ke sana, saya juga menjabat jadi ketua RW. Akhirnya terjadilah pembangunan sampai saat ini. Lah, itu tadi Pak Asis bercerita kalau menjadi ketua pengurus. Lah, sebelum itu berarti yang ngurus ini siapa, Pak? Tidak ada yang ngurus, makam itu tidak ada yang ngurus. Jadi yes, terbengkalai ya, cuma leluhur-leluhur kami itu ya disapuni biasa gitu aja, pakai orang-orang ya kurang jelas lah untuk pemanfaatannya di zaman dulu karena di sini hutan. Oh, ini hutan dulu itu. Jadi, orang masuk ke sini takut. Sebelum jenengan itu berarti dulu nggak ada, Pak, pengurus makamnya ataupun yang Nggak dulu. ada. Cuma di sini warga sekitar tahu kalau di sini ada makam. Ya. Belum ada kepengurusan segala macam. Cuma dulu di sebelum era saya di Mbah Buyut saya itu ada 5 orang juga sih, saya juga kurang paham namanya. Ya. Cuma bangunan di sana itu tertera tahun 1974. Tahun 1974 itu dibangun oleh rombongan yang Pak Haji Dulgoni yang membangun Cungkup itu. Di situ bernama Mbah Suryo Kembang sama Mbah Tunggul Jati. Mbah Suryo Kembang sama Tunggul Jati itu aja. itu. Nah, saya setelah tahu nama itu ya kita semuanya fatihahnya kepada beliaunya. Kan tetapi siapa beliau kan kita nggak tahu. Gitu. Nah, dari situ kita ingin gali cerita-cerita siapa beliaunya kan gitu. Jadi gini, Pak, itu tadi kan sekilas cerita untuk awal ketika sebelumnya hanya Cungkup Cungkup. Lah, berarti sebelumnya kan hanya sekedar hanya bangunan karena tadi 5 orang juga itu sebelum. Lah, berarti kalau warga sekitar itu sudah tahu nggak sebenarnya beliau ini siapa, itu juga belum tahu. Dikatakan belum tahu, di situ sudah ada namanya yaitu Mbah Suryo Kembang sama Mbah Tunggul Jati. Cuma sejarahnya siapa beliau tidak ada yang tahu. Baru sekitar 16 tahun yang lalu 16 itu. tahun yang lalu itu. Oh, alah. Lah, untuk dinas itu, Pak. Nggak Dinas ada sendiri hubungannya. sama misalkan dinas situs-situs kebudayaan atau situs makam, cagar budaya segala macam itu Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang sampai detik ini pun tidak ada yang terlibat masalah untuk cagar budaya atau dinas makam, nggak ada. nggak ada, Pak. Jadi ini pengolahnya swadaya dari masyarakat Swadaya dari sendiri. masyarakat sendiri. Nah, ini menarik Seruputar. Jadi memang awal cuma Cungkup, tapi warga sekitar sudah tahu beliau itu Mbah Suryo Kembang dan Mbah Tunggul Jati. Lah, kalau mereferensi dari itu tadi, akhirnya sekarang sudah terbuka siapa beliau. Lah, kalau menurut jenengan, Pak Sis, sebagai ketua pengurus, kalau tadi jenengan bilang bukan juru kunci, beliau ini siapa sih? Gitu. Nah, sebelum saya menginjak ke Mbah Suryo Kembang dan Mbah Tunggul Jati itu kan saya otomatis mencari cerita-cerita sama leluhur-leluhur dulu, orang sepuh-sepuh masyarakat di sini. Dan salah satu adat budaya saja yang ada di sini yaitu setiap warga di sini kalau mau menikah itu kan pasti nyekar ke sini. Nah, itu. Semuanya kemanten berdua pasti sowan silaturahmi ke sini. Itu setelah nikah Pas waktu nikah, jadi setelah ijab kabul mau duduk di pelaminan harus pakaian kemanten itu ke sini semuanya. Oh, jadi pas habis akad nikah misal nikah baru masih pakai langsung ke sini. Ke sini. Sampai saat ini. Sampai sekarang Sampai ya. sekarang. Itu untuk sekitar sini warga Kembangan nih, Pak. Untuk warga desa Kembangan sama Prambangan itu hanya Iya. nyekar saja kalau lihat Iya, luar desa, tapi khusus warga untuk budaya kemanten itu harus sowan dulu ke sini. Itu sudah beratus Adat, tahun adat lah ya. itu, ya. Beratus Dari tahun beratus tahun sebelum, seperti iya. Istilahnya nuwun sewu ngoten iki, Nyuwun Pak. sewuan itu. Oh, gitu. Sejarahnya semacam itu. Tapi sebenarnya beliaunya siapa itu
masih belum ada yang tahu, cuma hanya sekilas sejarah-sejarah dan cerita-cerita saja. Nah, karena namanya sejarah dan cerita, yang penting kita sebagai putra waya kan ingin menggali siapa sebenarnya beliau dan kenapa kok ini dinamakan Gunung Arjuna kan. Nah ya, ini menarik. Sebelum kita tempatnya dulu kan gitu. Loh, kenapa kok ini dikasih nama Gunung Arjuna sama yang ada di Malang? Di Malang sana. Nah, dari situ akhirnya muncullah cerita-cerita yang hampir sama kan gitu. Dari cerita-cerita baik dari teman-teman pencinta alam, teman-teman pencinta sarkup, ya, itu kok menyatakan bahwasanya ini sebenarnya puncak dari Gunung Arjuna. Ya. Sini puncaknya. Puncak dari Gunung Arjuna, dan dibuktikan juga pada saat pembangunan itu ada bantuan dari mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah mau membangun pelengsengan ini, mau bangun semen. Ada pencinta alam juga menyatakan, lu kenapa kamu jauh-jauh ke sini, mau puncak Gunung Arjuna aja dari Gresik kan begitu. Nah, dengan cerita itu akhirnya kita lebih mantap bahwasanya ini lah memang benar puncak Gunung Arjuna. Akhirnya kita mencari bagaimana sih sejarah kok puncak Arjuna bisa di sini. Nah ini pasti kan gitu. itu pasti Suruputers atau pemirsa yang melihat dari Kopi Channel ini, loh Gunung Arjuna kan aku loh, kok bisa nang Gresik iki piye? Nah, apa dulu dipindah atau dipindah? Nah, kita kan nggak tahu juga kan gitu. Itu gimana cerita kalau menurut pitutur leluhur dulu gimana Pak Sis? Ini namanya cerita Mas ya. Kalau kebenarannya apa alam saya sendiri juga cerita ini kan cerita seperti roto. Roto Pak. Ternyata mendengar dari cerita-cerita baik dari pencinta alam atau teman-teman yang sering ke puncak Arjuna itu menyatakan bahwasanya dulu sebelum di sini itu memang di puncak Gunung Arjuna itu ada seorang pertapa sakti yang bertapa di puncak Gunung Arjuna itu, dan Gunung Arjuna itu tambah tinggi sampai menggentarkan istana langit. Nah, akhirnya diutuslah pawongan yang seperti Mbah Semar kan itu. Akhirnya Mbah Semar itu membadarkan atau menggugurkan pertapaannya beliau. Nah, pertapaannya itu digugurkan. Nah, setelah digugurkan pertapaannya, gunungnya itu dipugel gitu, dipotong ujungnya, dilemparkannya ke sini kan, dibawa Mbah Semar ke sini, jatuhnya di sini. Lah jatuhnya di sini, lah Semarnya sendiri terpental sampai Dempok. Di depan Unmu itu ada namanya petilasan Mbah Semar Dempok. Mbah Semar Dempok itu kan di petilasan dan itu. Di petilasan di depannya Universitas Muhammadiyah. Jadi ada hubungan korelasi sama korelasinya di sini. Sama di sini. Dari cerita itulah akhirnya kita kan menggali lebih dalam lagi dengan cerita itu, siapa sebenarnya Mbah Suryo Kembang sama Mbah Tunggul Jati itu. Dulu banyak sih versi-versi yang menyatakan bahwa Mbah Suryo Kembang, Mbah Tunggul Jati itu sama-sama laki-laki. Oh ya. Gitu. Itu ada yang menceritakan versi semacam itu, ya enggak apa-apa kan namanya cerita ya, kita tampung saja. Sejarah kan macam-macam. Akhirnya dapat cerita lagi dari orang yang namanya almarhum juga, sudah Mbah Jadun itu, sesepuh masyarakat desa Kembangan juga pernah bercerita kepada kami. Itu orang tuanya almarhum Jak Kanan yang ikut yang itu. termasuk 5 founder bahasanya. Kita sowan di sana, siapa sebenarnya beliau itu, kita dapatkan cerita. Bahwasanya Mbah Suryo Kembang itu sebenarnya seorang pertapa sakti, juga seorang yang linuwih. Gitu, orang sakti lah Montrogono. Namanya Mbah Suryo Kembang itu kan juga punya arti tersendiri. Suryo itu seperti sinar matahari. Kembang itu harum, semerbak atau keindahan kan. Akhirnya desanya namanya Desa Kembangan. Gitu. Nah, itu kan maduk juga kan bagi saya kan begitu. Oh ya maduk ya, ada namanya Desa Kembangan. Nah, setelah ingin tahu siapa sebenarnya Mbah Suryo Kembang Mbah Tunggul Jati, kenapa kok sampai dipakai ziarah kemanten di sini kan? Kita ingin tahu sejarahnya. Karena beliaunya bercerita sebelum kita bangun ini memang pohonnya kan rindang ya. Kita tidak menelisik waktu itu, kita kan belum tahu sejarahnya kayak apa, kan sambil berjalan sambil membangun mendapatkan cerita, dan ada sebagian yang masih utuh, yaitu menyatakan bahwa seluruh pohon yang ada di sini untuk yang
tua-tua pohonnya ini selalu berpasangan. Oh, pokoknya ada pohon sejenis itu pasti berpasangan. Berpasang-pasangan. Baik yang randu alas ini, asem yang besar itu, semuanya berpasang-pasangan. Jadi berjodoh gitu loh. Makanya Nyai Putri Tunggul Jati itu kan juga punya gelar Nyai Putri Ayu Sekar Kemanten kan gitu loh. Oh, itu Gelarnya, gelarnya. nama lain dari Mbah Tunggul Tunggul Jati. Jati. Itu tadi Mbah Nyai Dewi Putri Ayu Sekar Kemanten. Kan. Dewi Ayu Sekar Kemanten. Jadi semuanya warga Kembangan, sehingga kalau menikah, kalau nggak melakukan hukum adat semacam itu, betul. nggak tahu pasti terjadi hal yang di luar nalar. Nah, contohnya itu Contohnya masakan bisa basi, sabluk nggak matang. Iya. Ada yang dandang waktu ngadang nasi itu nggak bisa diangkat tutupnya, itu juga pernah terjadi. Iya. Ada yang teropnya kobong, kan gitu. Loh, bener itu ada terjadi bener. Itu saya sudah ingat itu, walau terbakar saya nggak mau menyebutkan di siapa yang menikah saat itu, tapi benar-benar terjadi. Tidak ada apa-apa, terop itu terbakar dengan sendirinya. Itu sudah di era milenial ini juga. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada betul kebakar. Bahkan di zaman ini juga sudah saya sudah dewasa, sudah ngeramut ini juga. Ada seseorang yang mau menikah tidak melupakan, tidak nyekar ke sini. Dia nggak sini, nggak mau. Ketiga kerak-kerak panas gendeng, hujan lebat banjir, Mas. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi semacam itu. Amit nun sewu, Pak Sis. Ini sebenarnya berlaku untuk contoh nih, misalkan dari pihak laki-laki bukan orang sini, tapi orang sini itu juga berlaku. Berlaku, pokoknya warga asli Desa Kembangan yang menikah wajib tentu nyekar ke sini. Itulah pamit lah, soal memberitahu bahwasanya ini ada cucunya atau putra wayangnya mau menikah. Itu ya. Oh, intinya pokoknya masih ada darah sini, warga sini ada hukum adat seperti itu. Karena kalau melanggar dari beberapa insya Allah alam, cuman yang sudah terjadi pasti aja ada halangan seperti itu. Nah, itu kan mungkin istilahnya gini Pak ya, kalau mitosnya seperti itu, cuman ya sudah terjadi dan ini sudah menjadi hukum masyarakat kita, hukum adat kan. Tapi di situ mungkin ada nilai poinnya kan, mungkin kita harus disuruh uri budaya, jangan sampai melupakan leluhur kan. Intinya di sewu gitu kan ya. Karena mungkin orang-orang sekarang opose gitu, tapi ditunjukkan oleh Allah dengan kelebihan Allah alam semacam itu. Untung arek sih enggak bahaya, tapi bahaya itu kan kobong. Nah, itu kan untung terope Pak. Nek kemantene kan lu. Nah, sampai saat ini itu masih berlaku untuk melakukan, bahkan kemarin 2023 ya masih barusan nyekar ke sini sama kemantennya masih ada. Masih berlaku. Nah, biasanya cuma nyekar ya, biasanya kita berdoa terus bertawasul seperti orang berziarah makam itu. Cuman ini dengan pakaian kemanten. Pakaian kemanten, diarak kemanten orang ya sama pengiring juga. Gitu. Local wisdom lah itu istilahnya Pak. Nah, terus langsung Pak Sis tadi setelah Gunung Arjuna tadi loh ini. Gunung Arjuna tadi kan sudah tahu sejarahnya semacam itu, kita lanjutkan lagi seperti jodoh kemanten tadi kan untuk yang berjodoh, pohon-pohonnya berjodoh tadi. Karena ada seperti itu korelasi. Karena saya tidak tahu, saya ingin tahu yang lebih dalam itu, berarti orang ini kan sepuh kan begitu. Orang ini berarti kan benar-benar sepuh dan mempunyai karismatik yang tinggi kan begitu. Akhirnya ya kita silaturahmi kepada ahli-ahli sejarah yang ada di wilayah Gresik, kita silaturahmi. Kita pun belum menemukan siapa beliau kan, mereka tidak mau menandatangani. Oh gitu. Ya, akhirnya kita cari sendiri siapa sih Mbah Suryo Kembang ini kan. Ternyata kan beliaunya yang sebelum masuk Islam ya. Jadi era masih belum Islam kan. Era Mojopahit berarti. Era Mojopahit. Masih era Mojopahit. Nah, akhirnya tapi tidak ada yang berani bertanda tangan atau menandatangani siapa Mbah Suryo Kembang ini kok masih era Mojopahit. Nah, itu. Karena tidak ada yang berani menandatangani, kami berlima silaturahmi kepada Mbah Yai Nur Nasro Pondok Senori Singgahan Tuban. Lah, di sini dulu kan masih ada dua Mas makam kan. Yang dua itu kan yang kecil itu kan muncul dengan sendirinya. Oh, gimana Pak? Tiba-tiba muncul batu nisan itu kecil satu, kemudian besoknya lagi satu.
Akhirnya jadi 4 kecil-kecil itu. Kita siapa beliau sendiri sampai saat ini belum ada yang tahu. Jadi pas waktu Rehab membangun itu enggak ada. tapi tiba-tiba ada Tidak muncul. muncul waktu kita mau plester itu kok. Akhirnya kita biarkan, tapi ya istilahnya kita tasakuran izin Iya. di situ, akhirnya kan muncullah 2 makam Dua kecil makam. itu. Jadi langsung kayak maisan dua-dua itu. Maisan dua-duanya. Nah, Tapi sebelumnya nggak ada malah. sebelumnya enggak ada. Nah, justru disitulah sebagai keyakinan kita juga, gara-gara dia ada muncul itu kita sowan teng Mbah Yen Nasro, kita tidak memikirkan itu, kita memikirkan ingin tahu sejarahnya Mbah Suryo Suryo Kembang. Kembang Samba Tunggul Jati itu. Kita sowan ke Yen Nasro, dibukakan buku sejarah. Nggak tahu buku-bukunya seperti buku kuno gitu, kita sendiri nggak bisa baca. Tadi di Pondok Senori Singgahan Tuban yang diasuh oleh Mbah Yen Nasro Hadiningrat KRMT, Nggih. masih keturunan kerajaan Solo. Nggih. Dia menceritakan bahwasannya itu makamnya Mbah Condro Tipo dan Nyai Condro Tipo. Oh. Dan 2 yang di dalam depannya itu putranya. Dia langsung mengatakan 2 itu putranya, padahal kita tidak menyebutkan. Ya, di situ keistimewaan beliau. Akhirnya kita yakinkan begitu deh. Loh, kita nggak ngomong di situ ada 2 makam kok, dia langsung ngomong ya dengan kemampuannya beliau, keistimewaan beliau, dia bisa mengetahui makam ini sebenarnya namanya Mbah Condro Tipo dan Nyai Condro Tipo keturunan ini kan gitu. Dan di depan itu putranya. Nah, akhirnya kita percaya. Akhirnya saya berlima minta dibuatkan apa itu namanya, silsilah tertulis. Silsilah tertulis untuk ke depan anak-anak cucu kita biar tahu siapa Mbah Condro Tipo itu. Nah, tertera di situ. Memang benar Mbah Condro Tipo itu dari keturunan Majapahit. Dari Brawijaya kan kelima. Kelima. Nah, dari Brawijaya kelima ini kok di sini menikahnya dengan Mbah Nyai Condro Tipo. Siapa Mbah Nyai Condro Tipo ini? Nah, ternyata Mbah Condro Tipo ini putra cicit dari Sunan Giri. Oh, baru ketemunya Baru di sini. Situ. Nah, cicitnya Sunan Giri. Nah, Iya. dari cicit Sunan Giri ini ditarik lagi dari putra siapa? Dari putra Mbah Kanjeng Sunan Kulon atau Sunan Wulugiri. Nah, Sunan Wulugiri punya putra namanya Nyai Abdullah Sambo. Lah, Nyai Abdullah Sambo menikah dengan Mbah Nyai Condro Tipo ini punya anak, menikah lagi punya anak Mbah Nyai Condro Tipo. Lah, jadi gitu tadi, Pak. Kanjeng Sunan Wulugiri atau Sunan Kulon punya anak Mbah Nyai Abdullah Sambo, punya putra lagi Mbah Condro Tipo. Tadi cicit dari Sunan Giri. Lah, jadi gini, menarik ini Suruputers. Itu tadi tiba-tiba makam tapi sudah tahu memang beliau itu ternyata sudah ada anaknya. Lah, ini pas jadi sebelum itu tadi, Pak Sis ya. Kan tadi cuman ada nama Mbah Suryo Kembang Nyai Tunggul Jati atau Mbah Tunggul Jati. Setelah ditaskehkan kepada Mbah Yai Nasro, timbullah ataupun beliau mengucap Condro Tipo. Itu jadi waktu Mbah Yai Nasro itu. Iya, Mbah Yai, kita waktu sowan ke Mbah Yai Nasro. Ada istilahnya Mbah Condro. Jadi sebelumnya tuh tidak ada. Oh. Jadi Mbah Condro Tipo itu baru dibuka sebenarnya. Sebelumnya itu nggak ada, baru Mbah Yai Nasro itu. Mbah Yai Nasro itu yang memberi nama Mbah Condro Tipo dan Nyai Condro Tipo dan berani menandatangani silsilah yang sudah tertera di atas makam itu. Lah, Condro Tipo sendiri itu apa? Julukan kah? Pangkat kah atau nopo, Pak? Saya tanyakan beliau, namanya dia juga nggak mau menyebutkan, dia cuma namanya itu Abdurrahman. Cuma itu kan julukannya saja Condro Tipo. Oh, itu berarti julukan. Julukannya ya, Condro Tipo. Saya tanyakan artinya Condro Tipo, ya sampean cari tahu sendiri. Akhirnya kita, yang namanya kita sebagai pengurus makam ya kita riado ke sana sini. Iya. Kita menghubungkan antara Suryo Kembang dan Condro Tipo ini kan gitu. Akhirnya ya hampir ada kemiripan. Jadi Condro Tipo itu, Condro itu bisa dikatakan ngerti, Tipo itu palenggahan. Jadi rusak durunge binarak kan gitu. Condro itu bisa diartikan sinar, Tipo palenggahan. Tapi sinar palenggahan juga bisa dikatakan wong nek gelem lungguh nang kene iso uripe iso enak kan mulya kan gitu. Sama dengan Mbah Suryo Kembang. Nah, kan gitu. Artinya sama. Hampir ada kesamaan antara Mbah Suryo Kembang dan Mbah Condro Tipo ini ternyata sama-sama gelar kan gitu. Sama gelar aslinya. Dari situlah kita ya mohon maaf kita taruh Mbah
Suryo Kembang sama Mbah Tunggul Jati kita angkat yang Mbah Condro Condro Dipo Dipo. dan Nyai Condro Dipo. Karena dari Dawuhnya Mbah Yai Nasrul dan berani menandatangani bahwa ini adalah makamnya Mbah Yai Condro Dipo dan silsilahnya juga ada tertera di situ. Nanti jenengan bisa zoom atau kita ambil kelasnya di situ. Bahwa sejarahnya ini bagi sama dari turun lah. Mbah Condro Dipo. Itulah. Itu. Sekelumit sejarahnya kenapa kok dinamakan Mbah Condro Dipo. Iya. ini memang jarang yang tahu lah. Ternyata awalnya dulu hanya nggak tahu ini makam siapa, terus nanti cuma nama Mbah Suryo Kembang sampai dijadikan Mbah Condro Dipo, ternyata gitu runtutan sejarahnya. Literasi yang umum beredar kan nggak sampai segitunya. Iya benar, kalau di literasi kan ya cuma hanya sekedar ini, karena memang beberapa ya benar kalau Pak Sis tadi jenengan Dawu tadi berbicara memang sangat sulit menemukan literasi. Ya sebenarnya bukan sulit karena nggak punya. Ketika langsung dibayar Nasrul langsung ditolong kilole gitu kan, karena beliau punya istilahnya bukunya sejarah literasinya. Nah ini terus gini, ini saya menarik sebenarnya gini loh Pak Sis, Gunung Arjuna tadi loh. Itu tadi kan kalau mungkin gini Pak, pecinta alam tadi itu sebenarnya melihat apa sih Pak? Teksturnya atau alam ini kok mirip Gunung Arjuna itu gimana Pak? Kalau yang pernah ngomong jenengan tuh, selain dari cerita Mbah Semar tadi loh Pak. Loh, ini kan dia ngomong kayak gitu tuh dapat cerita kan. Nggih. Cari namanya Gunung Arjuna di wilayah Gresik. Lah akhirnya dia mencari Gunung Arjuna ini. Lah di sini itu terkenalnya ya Gunung Juno. Oh. Gitu loh. Dari dulu memang Dari sama dulu ini Gunung Juno, Gunung Arjuna. Ini orang Jawa dulu namanya ini Gunung Juno. Tapi sebenarnya Gunung Arjuna, tapi orang Jawa ngomongnya wis Gunung Juno ini. Iya, iya. Jadi memang sebelum ditemukannya ini namanya memang Gunung Arjuna. Oh, alah. Jadi memang berawal dari situ. Berawal Gunung Juno, tapi ternyata di sana sebelum anak-anak pecinta alam itu menyatakan kapan jauh-jauh ke sini, wong puncaknya Gunung Arjuna tadi Gresik kan begitu. Loh, ternyata. Nah, ternyata di sini ini puncaknya. Gitu. Balik ya Pak. Nah, dia menemukan sampai dia berani bangun untuk KKN menurut Iya, karena di sini tadi terdekat. Oh, nah, ini sebenarnya ya ini kan sebenarnya kisah-kisah bisa dikatakan apakah legenda atau kan apa. Cuman kan memang sudah terbukti, bahkan kalau kita cari literasinya pun mungkin nggak tahu tahun kapan ini, kapan sopo sing ngarani Gunung Juno. Ternyata di literasi ada sambung, bukan berarti ini ya otak atik matuk ya, memang adanya seperti itu tadi ya, kayak kan nggak percaya kobong mari gitu kan. Iya baik, untung sama Pak Sis sudah diizinkan tadi. Nah ini menariknya Mas. Lah ini saya mau tanya, biasanya yang datang ke sini tuh siapa saja Pak? Kalau yang ke sini dari segala macam lapisan masyarakat. Jadi saya tidak menutup dari segala macam aliran, yang penting satu masih menjaga norma-norma kesopanan. Iya. Selama dia ke sini mau ziarah, mau apa saja, tirakat atau apa saja, saya persilakan. Iya. Jadi saya tidak membatasi atau siapa saja yang ke sini silakan. Jadi seperti itu. Lah, maksudnya seperti ini, Pak. Kalau nah ini tadi kan baru sekitar belum sampai 20 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu kan jenengan asli sini kan, Pak? Asli sini. Dari dulu memang sudah banyak orang, Pak. Istilahnya mau silo di sini, topo di situ udah banyak, Pak. Kalau dulu ya ada, tapi kan orang-orang tertentu saja. Nah, yang tahu aja. Yang tahu saja. Gitu. Orang-orang tertentu yang tahu tempat di sini untuk melakukan tirakat itu kan hanya orang-orang tertentu lah, kan. Istilah orang Islam ya. Gitu. Jadi memang posisinya nih keadaannya kan gak lama, itu baru sekarang tahu lah. Kak ini Pak, kalau mungkin Pak Sis pernah dengar atau gimana, biasanya para berziarah itu kan ya macam-macam Pak ya, pastinya ada punya hajat segala macam. Pernah nggak dengar cerita yang unik-unik Pak dari ya orang nyekar atau ziarah di sini? Terserah apa beliau itu kenapa atau gimana, istilahnya itu yang menurut Pak Sis waktu diceritain itu teringat gitu loh. Tahu tuh itu mungkin nggak perlu ditanya siapa lah, mungkin ada dari teman Madura mungkin atau dari teman mana berziarah ada apa gitu kan, pernah nggak? Kalau di sini intinya kalau untuk
kejadian yang agak menonjol itu memang ada sih waktu Nggih. awal-awal dulu sebelum rame Nggih, nggih. ini. Itu gimana Pak? Boleh kalau boleh Ada diceritakan? para ziarah dari Ya. suatu wilayah yang jauh mempunyai keinginan yang tidak sesuai dengan hatinya. Iya Pak. Seolah-olah dia jalan itu bisa terjatuh dengan sendirinya. Bahkan dulu ada anak yang duduk-duduk di atas itu sebelah sana itu, Iya. duduk dia itu tiba-tiba terpental. Bahkan ada yang bersila di sini, bersila di depan sana, bisa terangkat dipindah itu ada. Sama alam Iya, semuanya. iya. Dan itu mereka menceritakan dengan sendirinya. Itu akhirnya dia cerita kata, saya ini memang salah Pak. Mungkin niatnya atau gimana? Kak? Bukan, jadi dia waktu itu ya dia ngaji di situ, ya wallahu alam ya namanya cerita. Waktu dia dikir di sana itu seolah-olah di dalam itu ada acara banyak, ada acara goib gitu ya. Nggih, nggih. Terus akhirnya dia tuh dipindah, disuruh keluaran. Gitu. Jadi seolah-olah dia duduk itu terbang dengan sendirinya, akhirnya dia turun. Jadi dia berzikir di situ tuh tujuannya berzikir, tapi karena di situ ada acara, nggak tahu acara apa ya kan, goib juga kan. Iya, iya. Dia cerita goib semacam itu ya kita percaya aja, kita kan nggak Iya, tahu iya. dia cerita semacam itu ya. Sampai itu pindah gitu. Sampai dia duduk itu terbang dengan sendirinya, dia cerita sendiri. Saya terbang gitu kan. Itu yang pernah cerita ya jenengan Pak ya. Cerita-cerita itu. Kalau yang kejadian orang jatuh, orang guyon-guyon di atas itu ngawur sampai terpental jatuh ke barat itu ada. Ya itu sebenarnya kurang elok juga Iya. Pak. Orang di makam aulia begecekan. Itu dulu sangat sakral dulu, itu Iya, sangat iya, sakral dan bahkan waktu pembangunannya saja, waktu bangun ini dulu. Yang mana Pak? Ya, Semuanya. waktu cungkup yang atas itu. Nggih, nggih. Oh, ini kan bangunan baru ini kan. Oh, ini berarti yang- miliknya Lajnah Falaki ya kan. Yang awal nih Pak. Awal nggih. itu kan waktu bangun itu ada tukang, kita belum punya tempat MDK. Nggih. Dia melakukan buang hajat di bawah pohon di situ. Oh, nggih, nggih. Dia nggak bisa bangun paginya. Asli nggak bisa bangun. Saya datangi ke rumahnya itu dia dicancang di rumahnya itu dia diikat kakinya itu semalam itu terikat gini. Jadi dia tidur ya gini. Dia melop-melop gini karena kebetulan dia bujangan kan. Nggih, nggih, nggih. Dan dia nggak ya hitungannya lah syarek nggak punya keluarga lah. Heeh. Ada kakaknya juga nggak ngerayakan. Dia ikut tukang batu, di kuli batu di sini. Waktu itu buang hajat di sana, terjadi hal semacam itu. Nggak bisa ngomong, ao gitu. Akhirnya, wah ini jelas ngelakoni salah nang dukur. Akhirnya bilang. saya kembali ke sini tanya, ini hari ini kok ngene apa? Oh kan gitu. Saya nggak menyebutkan nama mas. Nggih, nggih, nggih. Nggak usah. Oh iya hari ini wingi ngono. Oh ya wes. Akhirnya saya ambilkan sekar atau kembang yang ada di sana tempat Oke. yang kering itu, tak masukkan air, tak bawa ke sana. Ya otomatis saya akan dikir wasilah dulu, mohon Iya, maaf iya. karena perilakunya saudara kami yang tidak sengaja kan tidak Iya, iya, ketahuannya dia buang hajat yang ngawur, kena terjadi itu tak bawakan sana, tak olesi kan udah sembuh terus kerja lagi. Akhirnya dia bangun sini langsung punya usul untuk buatkan konten. Daripada katanya Daripada mana. kemana. Iya Pak, kebelet. Asli cerita itu. Nggih, meni sorone kadoan kepoyo nang dalan sama Salah satu cerita mistisnya sih semacam itu. Jadi sampai terjadi ya memang ya kalau kita rasakan di Sobutas ini bukan ngecap ya. Kamu sendiri merasakan di sini udaranya memang beda daripada lain. Hawone ya memang. Ya kalau nggak percaya Rinio dewe bener. Ya bukan karena tempat di atas tapi lebih bukan ini sih Pak. Kalau ya saya sendiri lebih merasa nyaman Pak. Lebih tenang sih, Nah, bukan yang lebih mistis enak. gimana itu bukan, tapi memang. ketenangannya. Ketenangan, makanya kan Nggih. condro itu bukan Nah. sinar paling kan. Oh, ada seorang yang mau duduk di sini, insya Allah melupakan segala urusan dunia di sini so tenang enak kan. Utang-utang lali. Utang-utang lali. Malaysia ditakoni mana? Sepenting kan sekejap hilang Sekejap Pak. hilang itu. Itu bukan satu orang dua orang, semua orang yang kesini itu merasakan. Iya, Nah, itu supporter. Nggih, nggih, nggih. jadi memang kenyataannya semacam itu. Wah. Dan Ini itulah yang tanyakan Pak Rudi ini juga. iya. Dia dulu datang ke sini pas keuangan kepingin ke sini semuanya. iya. Yang lain kalau Mas Medi ini kan memang khusus, dia ada acara tugas khusus, jadi Iya. kurang lebih 40 hari dia nggak akan meninggalkan tempat ini. Iya. Tapi memang banyak sih, istilahnya banyak Pak sih. Kalau untuk biasanya kan kalau di tempat makam itu musafir gitu kan. Iya. Pernah nggak nemuin yang paling jauh itu dari mana Pak? Cirebon. Cirebon. Jawa Barat. Jawa Barat yang pernah di sini. Iya. Atau mungkin ada nggak luar pulau lagi? Dari ujung kulon juga ada.
Ujung Kulon. Wah, ujung kulon juga ada, ujung wetan juga ada. Bener Pernah ini. kesini, ya. Sudah pernah ke sini semuanya. Iya, iya. Cuma kan kita batasi karena di sini ya mohon maaf bukan saya promosi tapi Nggih, nggih. di sini itu airnya beli. Oh, Jadi saya batasi untuk musafir itu kalau tidur nyuci di sini kan yo nggih, nggih. yo sakno aku didik arek kan gitu. Nggih, nggih, nggih. Akhirnya kan kita batasi untuk musafir tolonglah kalau mandi atau apa kita mendingan ke sumur. Nggih. Kalau untuk ya kegiatan lain di sini ayo emang ono nyapu-nyapu di sini resik-resik bareng-bareng 1 minggu 2 minggu silakan. Iya, iya. Tapi kalau mandi tidur di sini tak batasi 3 hari aja. Kecuali orang kayak Somoto. Iya ini luar biasa Pak. Jadi itu tadi banyak hal yang menarik sih. Monggo diseruput sih Pak. Cek Nah, Eco nih. cek santai, Iya tenang santai. ini. Dari Saya ceritain enggak rahasia pohon semua. iya, ini tadi kan sudah dijelaskan tadi di awal kenapa. Dan di sini rata-rata kan kalau kita diamati memang apapun jenis pohonnya rata-rata berpasang-pasang. Berpasang-pasang. Lah, ini Pak. Ini selingan sebenarnya dari jenengan juga. Pohon yang ada 2 itu kan itu gak bisa tua atau gimana. Ya memang kondisinya mulai saya kecil sampai saat ini sekarang ya ya segitu besarnya. Nah, selain memang istilahnya Mbah Condrotipo itu memiliki karomah atau keistimewaan daya linuwih yang Pak Sis tadi bilang ngerti saat durunge pinar. Itu ada nggak karomah lain yang dalam cerita mungkin dari Mbah Nasro atau dari leluhur-leluhur dulu? Oh ini loh, karomah beliau atau daya linuwih beliau itu apa? Daya linuwih dia saya juga punya cerita dari orang Nggih. leluhur saya dulu itu dia mempunyai ilmu yaitu nek wong Jawa ngarani iso mati tapi ora iso tuwa. Nah, itu. Dari situs di situ iso mati kok ora iso tuwa kan gitu kan iso enom terus kan gitu loh. Jadi mungkin ada juga nggak yang kesini memang untuk awet muda berarti? Nah bisa juga. Nah, gak ada skincarean hari ini yo. Iya karena orangnya di sini kan suasananya senang. Orang Nah, senang itu kan termasuk benar. nah itu juga awet muda. Logikanya ke di sana, situ, ya. tenang, pikiran Senang. ayem. Ayem awet nom. Akhirnya. Pokoknya gak guyu-guyu dhewe Pak. Pedot Jadi gue yang ini mudire ya kayak sporter Madura ya. Subhanallah. Iya, iya, iya. Jadi situ. Iya, oke. Oh, pilih terus entek. Ade. Memang ini sebenarnya kan wajib paling enggak itu bukan hanya warga Kembangan khususnya, Gresik lebih tepatnya atau mungkin luas lebih harus tahu Pak. Kalau Gresik hanya sekedar mungkin dulu ya terus terang saya sendiri Pak Amit Nun saya udah berapa kali sebelum jauh udah sering cuman kan siapa gitu Mbak Condro itu pun saya bertanya itu banyak yang ya nggak tahu ya Mbak Condrotipo itu pun waktu itu lah kan ada juga sejarah seperti ini Pak yang tadi jenengan awal kan bilang kalau dari keturunan silsilahnya Eyang Suro Kembang tadi kan bersambung sama Prabu Brawijaya. Terus istrinya Mbak Nyai Tunggul Jati itu cicit Cicitnya Sunan Giri. Lah, tapi ada juga kisah Pak, ataupun saya pernah mendengar kalau Mbah Kanjeng Sunan Giri pun pernah bertukar fikir dengan Mbah Suro Kembang. Lah, padahal itu dalam eranya kan sudah jauh. Apa karena beliau tadi punya karomah iso mati tapi gak iso tuwa. Gak iso tuwa tadi. Bisa juga seperti itu. Bisa juga semacam itu karena kan Beliau berarti dikasih karomah umur yang panjang umur seperti yang itu. panjang sampai dia tetap awet muda. Gitu. Dan cerita semacam itu memang juga ada kebenarannya juga. Iya, iya. Waalaikumsalam. Iya. Dan juga ada kebenarannya yaitu saat Mbah Sunan Giri melewat telaga sumber yang di depan Masjid Agung itu yang pertama kali di wilayah Kebomas itu dia buat telaga sumber di wilayah Kembangan. Itu Mbah Sunan Giri Mbah dulu. Sunan Giri. Nah, kalau cerita-ceritanya kan ya cerita masa untuk Iya, iya, kebenarannya wow, alam saya Iya. sendiri juga nggak berani menyatakan itu betul. Tapi menurut sejarah menyatakan bahasanya waktu saat pertama kali Mbahnya Sunan Giri datang ke Gresik itu untuk mencocokkan tanah Mbak Serambi Mekah itu yang pertama kali ditempati di sini. Bahkan dia bisa istilahnya bisa bertapa di namanya Gua Ireng yang sampai saat ini kan belum ketemu juga. Gua Irengnya itu. Gua Irengnya, tapi insya Allah saya juga nggak berani ngomong, tahu tapi saya nggak berani ngomong. Oke, Pak. Mungkin Karena ngomongnya masih belum
bisik-bisik mawon mboten kamera. Jadi istilahnya kan gua ireng itu yang Iya. ditempati Mr. Coba itu mulai selama 40 hari 40 malam jeung Wali Awu Sunan Giri Pertapa itu. Oh, waktu awal Waktu awal untuk sehingga, memuncak ah. di Gresik ini. Karena tawaduknya jeung Wali Awu Sunan Giri, tingkah lakunya baik, makanya akhirnya kan dari cerita dulu itu masuk juga bahwa dulu beliaunya kan belum masih istilah masih agamanya kan masih agama Hindu Buddha. Iya. Karena melihat kehebatan Kanjeng Wali Awu Sunan Giri, akhirnya kalau zaman sekarang barter atau tukar ilmu kan Nggih, gitu. tukar wawasan, Tukar sharing wawasan, ngoten nggih. akhirnya Hmm. Mbah Tunggul Jati atau Mbah Suryo Kembang tadi masuk Islam Iya. dan membiayai syiarnya Kanjeng Wali Awu Sunan Giri di wilayah Gresik. Oh, jadi mungkin kalau dari secara usia pun umur beliau dulu yang eksis Iya, di sini. eksis di sini, kan. Bahkan sempat membiayai Iya, juga iya. perjuangannya. Nah, secara logika kan orang datang ke tempat sini kan pasti ada orangnya yang di sini kan nggak mungkin Iya, orang iya, bertamu benar, nggak ada orangnya, Nggih, logikanya nggih, kan nggih, begitu. nggih, nggih. Berarti kan Kanjeng Wali Awu datang ke sini kan berarti beliaunya ada di sini kan. Iya, iya, iya. Oh. Itu tapi kan kebenarannya ya Allah alam Mas. Ya. Benar. Ya kita kan namanya cerita ya saya tampung aja cerita-cerita semacam itu, tapi Iya. kan yang terpenting sekarang kan yang sudah tersebar ke seluruh internasional Indonesia bahwa saya Iya. di sini adalah Mbah Condro Tipo lah, itu yang kita pakai. Iya Pak, tapi ini menurut pandangan Cakmu sendiri. Di sini kan tadi jenengan sudah bilang kalau ini kan bangunan baru ya. Ini Surputus kalau kita tahu ini kan untuk lembaga falakiyah Pak. Ya, untuk Ya lembaga. untuk lihat hilal ya kemarin di review. Berarti di sini itu kan tempat paling tinggi Pak ya. Kalau dinyatakan paling Gresik. tinggi enggak juga sih, Iya. tempat tertinggi itu sebenarnya di Putri Cempo. Cempo nggih. Cuma Putri Cempo tingginya 26 berapa, di sini 260, jadi lebih tinggi sana sedikit. Nah, kalau di sini sama Mbah Makam Sunan Giri itu lebih tinggi mana Pak? Jelas tinggi sini Mas. Nah, kalau dalam istilah kalau dulu Pak ya, kita ngomong unggah-ungguh. Berarti kan makamnya lebih tinggi sini dari Lebih sana. tinggi sana. Secara berarti kan usia. Ini baru saya terbuka Pak kalau dalam Ya, sejarah ini. sejarah, makanya saya tidak berani ngomong karena kebenaran tidak ada Nggih. sejarah yang bertanda tangan. Nggih, nggih, nggih. Tahu tanda tangannya, makanya saya tidak mengeksplor. Iya, benar-benar. Karena saya sendiri juga dapat cerita Iya. dan tidak ada buku yang menyatakan itu. Iya. Tapi kalau dalam kita ngomong karena sejarah pun banyak versinya. Versinya. Tapi dalam ini tadi kita sedikit ngobrol dari A, si B, si C dan fakta yang terjadi sekarang. Ya, Apalagi semacam. orang Jawa itu kan sangat mengedepankan unggah-ungguh, Unggah-ungguh. akhlak, budi pekerti. Gak mungkin lah Kanjeng Sunan Giri yang punya ilmu tinggi, adab, berani pembikan makam itu lebih tinggi. Berarti kan memang secara usia ataupun umur memang tua beliau. Dan itu tadi bisa ditambahkan cerita kalau dulu waktu yang membiayai beliau berjuang di sini ya Mbah Suryo Kembang atau Mbah Condro Dipo. Nah makanya makamnya tinggi. Makanya kan dulu sempat ada temen ya bukan debat sharing. Sajan itu sopo iki. Kan gitu. Tapi kenapa kok kalau Mbah Sunan Giri kok makamnya tinggi sini? Gak mungkin kan gitu kan. Karena pasti Mbah Sunan Giri punya adab. Lah itu tadi karena dengan cerita ini sedikit terbuka pencerahan kalau walah ngono ta gitu loh. Ya wawu alam semua itu pasti simpang siur, ada pro kontra tapi lah oke. Yang penting paling enggak Pak Nggih bisa kita uri-uri tadi Uri-uri budaya kita, Nah, ya. nah, sebelum kita tutup Pak, ada pesan enggak Pak bagi dulu Surputus ya sebenarnya khususnya bagi warga Gresik lah ataupun ya masyarakat luas bagaimana sih Pak cara menyikapi untuk situs-situs seperti ini, untuk makam-makam ataupun hal ini, bagaimana sih Pak bersikap? Terutama bagi yang muda, terutama kayak yang tua mungkin sudah paham. Lah bagi yang muda itu gimana sih Pak? Cara menyikapinya atau paling nggak ngene gitu loh. Monggo Pak dipesen nih bagi Ya. sing arek ngopi gitu biasanya. Yang terpenting itu Allah sendiri kan memberikan keistimewaan seperti hari dan tempat. Nggih. Salah satu tempat itu di masjid Nggih. atau langgar atau tempat makam-makam wali Allah. Nggih. Nah, paling tidak kalau saya pesan sama anak-anak muda-mudi sekarang, janganlah berbuat hal yang negatif di tempat makam-makam keramat atau makam-makam leluhur, Nggih, nggih, nggih. dan berpakaianlah sopan bila berada ke makam-makam leluhur. Oh, nggih. Karena banyak sekarang anak muda-muda itu
bermain itu pasti pakai celana pendek, semua jarang bawa sarung. kan Nggih, gitu. nggih, nggih, nggih. Makanya kita pun tetap masih menyediakan sarung di sini. Iya. Barangkali ada yang musafir yang kurang memahami semacam itu, Betul. tetap kita kasih sarung untuk oke. memakai. Nah, oleh karena itu saya berpesan, hormatilah leluhur-leluhur kita. Tanpa beliau-beliau kita belum tentu ada enak seperti saat ini kan gitu. Ya, nggih, betul. Itu aja pesan saya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi untuk kita. Amin, dan amin, semua. amin. Nah, makasih Pak Sis atas waktunya, banyak bercerita mulai Gunung Arjuno sampai itu tadi Kobong. Itu mudah-mudahan sebagai untuk menggugah mental bagi pemuda tadi lah. Paling enggak yo nek rene sing sopan rek. Kon rene tambah ngecip, awas kon. Enggak. Iya, awas kon yo. Iki wis dipeseni kon. Iki gak kobong HP-mu lah. Ya, mudah-mudahan ini tadi bisa menjadi motivasi lah, terutama bagi saya sendiri sih sebagai anak muda Gresik ini, paling enggak bisa melestarikan budaya, mengingat kita sebagai itu tadi katakan kalau nggak ada leluhur dulu siapa kita. Bahkan beliau salah satu yang berjasa untuk Mbah Giri kalau versinya tadi untuk mengembangkan agama Islam di bumi Gresik ini. Wis gitu aja Lur. Mudah-mudahan kita nanti bisa bermanfaat dan bisa menjadi hikmah sejarah kita nanti untuk bisa lebih menguri-uri budaya kita terutama di Gresik ini. Wis gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput. Ya, Monggo, Pak. Alhamdulillah.